A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, santri, dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini guru akan membuat keterangan atau memberikan suatu pemahaman atau cara menggunakan doa. Video ini diberi judul oleh guru Doa Dasar Santri Loka, ya. Semoga dengan difahamkan oleh guru yang sangat dasar ini, para murid dan santri yang baru, juga para pemirsa yang sudah mengikuti ajaran guru, lebih bermanfaat doa ini nanti setelah dijalankan, ya. Para pemirsa, khususnya murid santri yang baru, sesuai dengan judul ini, Doa Dasar Santri Loka, ini yang paling pokok, ya. Sebelum diulas oleh guru menerangkan sedikit tentang pemahaman doa, ya. Doa adalah suatu harapan manusia kepada nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai spirit. Harapan manusia disampaikan dengan suatu kalimat atau kata, ya. Satu contoh, banyaklah kata atau kalimat yang diucapkan bangsa manusia kepada nilai-nilai ketuhanan. Dengan diucapkan kalimat itu, manusia terobsesi atau berharap dari apa yang diinginkan bangsa manusia itu. Namun banyak manusia sudah melakukan hal, terutama mengucapkan kalimat atau membunyikan kalimat berkali-kali, kadang tidak ada manfaatnya atau tidak ada hasilnya. Maka melalui video ini guru menggarisbawahi terutama murid santri yang baru, kadang tidak paham, atau juga santri yang lama pun tidak paham, karena sangat nyaman dan tentram hidupnya sehingga tidak mau belajar tentang hal-hal yang sangat simpel ini karena sangat bermanfaat, ya. Tentang doa sudah paham, ya. Doa adalah harapan manusia dengan suatu kalimat. Tatkala kalimat itu diucapkan oleh manusia yang berdoa, bila kalimat itu tidak direspon atau tidak dimengerti arti dan makna dari otak atau pikiran manusia yang berdoa itu hasilnya tidak ada atau tidak maksimal, ya para pemirsa. Maka suatu kewajiban bagi manusia yang ingin berdoa itu harus mengerti bahasa yang diucapkan. Ini yang harus digarisbawahi. Namun di antara doa-doa yang ada di dunia, kita sebenarnya sudah diberi suatu kalimat dari orang-orang terdahulu. Namun banyaknya gubahan dan tambahan sehingga doa yang pokok itu mengembang karena banyaknya tambahan. Sehingga dari tambahan itu menjadikan rusaknya konsep atau kalimat yang dasar itu. Ya, dipahamkan bagi para pemirsa. Di dalam kalimat, satu contoh dengan judul video ini, Doa Santri Loka. Doa ini para murid dan santri juga para pemirsa, doa awal atau sebelum melakukan apapun bentuk ritual atau spiritual atau bentuk muamalah yang kalian sebut ibadah. Doa Santri Loka itu yang sudah dibekali di kitab, itu sangat bagus, sangat baik, sangat manfaat untuk dibaca atau untuk diucapkannya, ya. Baik santri yang sepuh atau yang muda. Terutama nanti tolong diedukasi atau diajarkan kepada keluarga, terutama putra-putri.
karena sangat manfaat. Namun demikian, kalimat doa yang sudah disusun rapi oleh guru itu berkaitan dengan ilmu guru, terutama berkaitan dengan kain bonangan. Maka melalui video ini guru menyampaikan, khususnya para pemirsa juga murid dan santri, diajarkan doa dengan tepat, karena besok banyak hal yang kalian akan alami di negara kesatuan Republik Indonesia, karena musibah bencana semakin besar ini nanti. Artinya begini para pemirsa, doa ini betul-betul dipahami, dijalankan, ajarkan kepada putra-putri atau suami kita atau istri kita, karena ini nanti berhubungan dengan keadaan yang akan datang. Satu contoh, tatkala manusia berharap mengucapkan suatu kalimat atau doa, satu yang Anda pikirkan nasihat guru, jangan berharap doa Anda itu dikabulkan atau selesai apa yang Anda harapkan, ya. Ini kesalahan dari cara berpikir umat yang beragama. Untuk menggarisbawahi adalah doa itu suatu kalimat untuk menghantar apa yang dimaksud. Tatkala yang dimaksud itu nyampe dengan kalimatnya, maka yang diharapkan oleh manusia itu mendapat kemudahan. Ya, dipahamkan. Hanya mendapat kemudahan. Jangan berharap selesai ya. Ini kesalahan manusia. Dengan mantra, dengan doa, manusia berharap itu selesai cita-citanya atau semua terwujud dengan kun fayakun. Tidak ya. Jadi doa adalah suatu harapan manusia disampaikan dengan kalimat itu untuk mempermudah cita-citanya atau harapannya. Clear, jangan ditambah-tambahi pemahaman ini. Karena ini doa ini hanya membantu untuk mempermudah apa yang diharapkan oleh manusia itu, maka guru melalui video ini berpesan, berhajat atau berkeinginan atas nama nilai Tuhan dengan kalimat doa, kalau minta itu jangan yang besar, jangan yang terlalu tinggi, atau yang tidak rasional, atau yang tidak masuk akal. Maka hal yang harus Anda perhatikan, tatkala setelah membaca doa, bahasa yang tepat untuk harapan, satu hanya minta kekuatan, dua minta dimudahkan, bukan untuk diselesaikan ya, minta dimudahkan. Barangkali ada keluarga kita yang kena musibah sakit itu yang tidak parah, itu bisa didoain. Ada permasalahan yang begitu padat, itu bisa dimantrain atau didoai. Dan doa santri loka sangat baik untuk membuka acara ritual, terutama taskarun atau di hari weton. Atau juga sangat baik untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, baik kalian yang mengikuti agama Islam atau seperti layaknya seperti sholat 5 waktu yang masih berkecimpung di dalam gerak tubuh atau berpantomim atau bersyariat, itu boleh dibaca, itu sangat manfaat ya. Satu contoh para murid dan santri, kalimat ini diajarkan dengan sederhana. Ada yang disebutkan ta'awud. Jadi 4 dasar inilah yang harus kalian pahami, terutama murid santri yang baru juga yang sepuh. Satu contoh, ada sekar, ada apapun ya. Sebelum melakukan ilmu apapun, lakukan 4 dasar ini atau 4 kalimat ini. Satu dikasih contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru diteruskan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah kalimat ini diberilah suatu kalimat pengunci atau penyambung dengan kata kalam. Satu contoh,
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, baru disebut ya kalamullah. Ditambahi boleh ya Allah, ya kalamullah. Baru sampaikan hajat yang Anda maksud. Satu contoh, memberi mantra atau memberi doa kepada keluarga atau kepada benda atau kepada apapun. Jadi itu rumusnya di situ. Ada bahasa ya Allah, ya kalamullah, satu contoh. Berilah aku kekuatan, bukalah pintu rezekiku, mudahkan rezekiku, mudahkan keluargaku, mudahkan anak-anakku. Nah, bahasa-bahasa yang simpel seperti itu bisa dipakai. Satu contoh, setelah ta'awud sampai la haula wala quwwata ya Allah ya kalamullah, baru masuk kepada ilmu seduluran atau doa mantra seduluran itu. Assalamualaikum marmarti dan seterusnya. Artinya dari doa ini sangat penting, sangat pokok. Karena kalimat-kalimat yang diwariskan oleh leluhur kita, yang disebut kalimat atau huruf Quran, itu nilainya sangat tinggi dan itu diterima dari frekuensi atau resonansi kesekian alam. Tolong para pemirsa, khususnya murid dan santri, dipahami. Doa-doa ta'awud terutama yang ada di Al-Quran, pahami ya. Itu kalimat hurufnya Quran, itu huruf alam, huruf kehidupan, bukan bahasa Arab, harus dipahamkan. Satu contoh para murid dan santri juga pemirsa ya, kalau sudah punya kain bonangan, diajarkan dengan mudah karena ini banyak hal video yang sudah terpendam tidak paham. Tatkala bagi pemirsa, murid dan santri, bila Anda mengucapkan terutama di kain bonangan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa yang Anda bayangkan? Di dalam pikiran Anda, sesuai dengan kalimat itu, saya tidak mau rugi. Jadi maknanya begitu. Tatkala kalimat itu tidak diucapkan dengan tepat, pemahamannya tidak mengerti, sehingga bahasa itu tidak sambung atau tidak interaktif dengan apa yang dimaksud. Untuk pemahaman ta'awud sudah diterangkan di video yang lain ya. Jadi ta'awud itu yang dimaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu artinya begini, saya melakukan ini tidak ingin rugi, bahasanya begitu, dimudahkan ya. Dan kalimat ini para pemirsa, dari ta'awud sampai la haula wala quwata ini sebenarnya untuk semua bangsa manusia boleh. Baik agama Hindu, agama Buddha, maupun orang tidak beragama atau ateis, boleh memakai kalimat ini. Bukan berarti kalau para pemirsa sudah mengucapkan kalimat ini, Anda sudah menjadi orang beragama Islam, terus mengikuti perilaku orang Arab. Tidak ya para pemirsa. Kalimat-kalimat Quran itu dirancang dari leluhur Jawa masa lampau. Kalimat itu diperuntukkan semua manusia. Bukan kalau Anda, permisi yang di luar agama Islam, kalau Anda bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus Anda jadi orang Islam, tidak. Anda terus mengikuti orang-orang seperti di Arab pergi haji sholat, tidak. Itu suatu bahasa atau kalimat Quran yang dicetuskan leluhur kita Jawa dulu. Jadi kalimat seperti yang disampaikan guru ini boleh dipakai siapapun. Bukan berarti kalau sudah mengucapkan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lantas Anda kalau tidak puasa dosa, tidak sholat dosa, bukan ya. Itu hanya bahasa atau kalimat yang diciptakan orang-orang terdahulu dari Jawa, itu untuk seluruh makhluk. Ini harus dipahami. Jadi bagi para pemirsa yang kemarin tidak mempunyai identitas agama, barangkali ikut agama apapun, yang agama yang diikuti pun tidak jelas, Anda sendiri pun tidak jelas yang Anda ikutin, bahasa-bahasa yang disampaikan guru melalui video ini boleh Anda tirukan ya.
Bukan berarti Anda terus langsung jadi pengikutnya orang Arab, tidak. Itu kalimat. Sama juga dengan kita orang Indonesia mengucapkan doa dengan bahasa Inggris. Kita tidak jadi orang Inggris, maksudnya seperti itu. Nah, masyarakat kadang tidak paham, dikira mengucapkan kalimat itu langsung jadi orang Arab, langsung jadi Muslim, kalau tidak zakat dosa. Bukan ya, itu suatu kalimat yang dibekali orang-orang terdahulu agar bangsa manusia mudah menyampaikan apa yang dimaksud kepada nilai-nilai spiritual atau ketuhanan. Diulas kembali, tatkala Anda duduk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maknanya saya tidak ingin rugi ya. Syaitonirrajim sedikit sudah diulas. Syaitonir rajim itu terkutuk. Syaiton maksudnya sudah paham. Syaiton itu klesetan, bukan makhluk. Itu orang malas. Maknanya tatkala para pemirsa mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, janganlah aku menjadi orang malas, artinya jangan sampai saya menjadi makhluk yang rugi. Tatkala sudah Anda bisa menyampaikan dengan mengucapkan kalimat seperti itu, diteruskan dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Namun guru berpesan para murid dan santri ya, untuk mengucapkan atau intonasi agar sesuai dengan frekuensi, jangan terlalu cepat. Ya, satu contoh, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak bisa. Karena kekuatan resonansi di dalam huruf-huruf yang mengandung nilai, itu ada satuan ukuran dengan denyutnya nadi. Itu sudah terukur sehingga disesuaikan keadaannya, ini harus lantur pelan gini. Ini yang harus dipahamkan. Artinya kalau melakukan doa jangan tergesa-gesa. Meskipun kalimatnya itu tidak fasih, itu tidak masalah. Yang penting jangan tergesa-gesa. Maka diajarkan suatu bahasa yang mudah. Satu contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah begitu. Jangan dipanjang-panjangkan, jangan difasih-fasihkan. Itu malah rusak. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mudah ajarkan kepada keluarga kita, bagi anak-anak muda atau putra-putri kita. Tatkala kita mengucap dengan bismillahirrahmanirrahim, pikiran perasaan Anda fahami, sadarkan dengan adanya tubuh kita, dengan adanya kita di dunia, itu menandakan murahnya Tuhan. Mergo karena kasih sayangnya Tuhan itu ada bentuk wujud ini. Dengan wujud ini menandakan ada sayangnya Sang Tuhan, ada kasihnya Sang Tuhan, adanya wujud ini. Diwakili dengan bahasa bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhayal setelah mengucap itu, berhayal Rahman Rahim itu dari Ka'bah, dari Arab, dari guru-guru Anda, dari wali-wali Anda, dari orang-orang yang kita yakini, dari langit, bukan ya para pemirsa. Semoga kalimat-kalimat yang diajarkan guru ini betul-betul bagi para pemirsa. Tatkala mengucapkan suatu kalimat, para pemirsa khususnya murid dan santri mendapatkan sesuatu yang diharapkan, artinya dimudahkan. Karena bahasanya tepat, pemahamannya tepat. Ya, dipahamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pikiran Anda sadar ya. Karena murahnya dia. Aku punya raga, aku punya kehidupan, aku punya kesempatan. Dan aku sekarang di dunia dan saya sedang berdoa. Semua itu atas Rahman Rahimnya yang disebut Sang Tuhan. Bila diterangkan lebih dalam siapakah guru yang dimaksud, yang maha pemurah lagi maha penyayang, jangan keluar dari kalimatnya. Rahmani, Rohmani, dan Rahim. Ada gen DNA dari orang tua, di dalamnya orang tua, ada DNA gen dari bapak dan ibu. Dari bapak dan ibu terwujud dari Rohmani dan Rahim, di situ secara individu dari kakang kawa di hari-hari itu. Jadi dengan mengucapkan seperti itu, ada kainnya bonangan, sedikit ada alat ubo rampe,
atau sesajinya, guru bisa memastikan 80-90% apa yang Anda hajatkan itu dimudahkan. Guru bisa memastikan karena ini adalah ilmu dan ini sistem yang sudah tertata dari alam sejak ribuan jutaan tahun masa lampau. Lantas yang baru ketiga diajarkan oleh guru syahadat. Syahadat sudah dipahamkan. Tatkala kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesuai apa yang syahadat diajarkan guru dan sesuai kitab yang sudah dibagi guru dan sudah diterangkan di video yang lain. Tatkala mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, pikiran Anda, perasaan Anda masuk di dalam nilai yang menghidupi Anda di dalam itu. Ilallah itu kehidupan hidup yang di dalam itu. Wa asyhadu anna saya Muhammad artinya ragaku, raga Anda yang mengucapkan doa itu dan alat-alat semua ini sebagai Muhammad dan sebagai utusan atau transformator untuk menghantar kepada yang dimaksud. Semua karena yang ada di dalam ini. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Dengan kalimat yang sudah Anda ucapkan, dengan pemahaman yang tepat, alur pikiran dan resonansi tekanan suara yang tepat, 80-90% itu dimudahkan para pemirsa. Dipahamkan ya, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sadarkan bahwa kita ada, namanya kehidupan yang menghidupi kita ini ada. Jangan berhayal di langit, di Sidratul Muntaha. Jangan berhayal Anda harus mensucikan diri tentang ketuhanan. Yang penting kita sudah memakai busana yang bagus, sedikit kena unsur air, sudah bagus. Bisa wudhu yang diajarkan guru, bisa wudhu yang ada di luaran sana. Bisa cuci muka, bisa mandi juga bisa. Itu hanya sebagai peredam, bukan disunahkan, bukan diwajibkan. Karena ada unsur air dan baju yang layak. Sebagai manusia sudah layak untuk menghadap, untuk mendekat, untuk mengonek dengan zat-zat yang ada di dalam. Itulah yang dimaksud dengan kalimat-kalimat syahadat itu. Baru diteruskan karena sebagai manusia sudah dididik dan diajarkan dan manusia pun sudah meyakini bahwa di alam semesta ini ada kekuatan yang sangat maha besar. Itulah yang disebut Sang Maha Siklus. Maka diberilah kalimat orang-orang terdahulu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tatkala para murid dan santri juga para pemirsa, bila mengucapkan suatu kalimat itu, pikiran Anda mengembang keluar. Semua semesta jagat raya ini ada Sang Maha yang maha kekuatan yang tidak bisa ditandingi apa-apa. Bahkan sampai mampu mencipta dan membuat siklus seperti ini. Itulah yang dimaksud la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu. Dengan kekuatan semesta itulah kita bagian dari dia. Dengan kalimat yang sudah tepat itu baru diajarkan oleh guru dengan kalam. Ya Allah ya kalamullah, mudahkan hajat saya. Nah, bahasanya begitu. Jangan memakai bahasa-bahasa yang memastikan satu contoh hutang selesai. Jangan. Karena doa itu hanya untuk mempermudahkan, bukan untuk menyelesaikan. Segala permasalahan yang ada di dunia, permasalahan manusia, yang menyelesaikan itu kita sendiri, bangsa kita, manusia sendiri. Maka berkepentingan dan berkewajiban manusia mengenal dengan manusia, manusia mengerti ilmu kemanusiaan. Sehingga tatkala kita sebagai manusia mendapatkan peristiwa yang tidak baik tentang kehidupan, kita mendapatkan ilmu sesuai dengan kemanusiaan. Sudah tidak akan pernah ada yang disebut Tuhan itu menyelesaikan kebutuhan manusia. Tidak ada Tuhan itu menyelesaikan apa-apa dari kesalahan manusia. Semua dari kehidupan bangsa manusia. Itulah para murid dan santri, juga para pemirsa. Bekali keluarga kita, murid dan santri, juga para pemirsa yang kemarin sudah diberi nasihat ajaran guru, terutama tentang kain bonangan. Karena besok dan besok masih hal banyak misteri yang menakutkan, musibah dan bencana.
Para murid dan santri, semoga dari video tentang doa santri loka ini kalau sudah dijalankan, guru akan masuk ke ranah video kedua, masuk tentang memahami siklus alam yang ada di dunia dan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk video ini ditutup dulu, dilanjutkan video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.